Baik, kembali lagi bersama channel Sar Arno di sini dan kita lanjutkan untuk bagian akhirnya untuk penjelasan simple past tense ya. Nah, mengenai spelling regular verbs ada beberapa aturan, yaitu yang pertama yang kemarin sempat saya infokan, yaitu ada most verb ditambahkan dengan ed, kemudian ada verb ending i, kemudian verbs ending konsonan plus y atau y, kemudian verbs ending with vowels ataupun huruf vokal dan huruf konsonan. Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Nah, untuk aturan regular verbs, jadi most verb add with ed, maksudnya kebanyakan kata kerja ditambahkan dengan ed belakangnya, atau kata kerja pertama ditambahkan dengan ed ini untuk kata kerja yang regular ataupun yang peraturan. Contohnya seperti watch jadi watch, kemudian look jadi look, kemudian clean jadi clean, dan play jadi played. Nah, di situ jadi tinggal ditambahkan ed-nya aja di belakang. Nah, kemudian ada regular verb, aturan regular verb lain yang diakhiri dengan huruf i atau huruf e kalau dalam bahasa Indonesianya. Di situ ada add, tinggal tambahkan d aja di belakangnya. Seperti misalnya contohnya dance, nah tinggal ditambahkan d aja, like, kemudian love. Di situ kan, ini kan di belakangnya kan hurufnya huruf e semua, jadi tinggal tambahkan d saja di belakang. Nah, kemudian ada aturan regular verb lain, yaitu verbsnya diakhiri dengan konsonan huruf y ya. Jadi change the y ya, di y with for I. Jadi maksudnya y itu diganti dengan huruf i. Jadi tinggal tambahkan ed. Nah, sebagai contoh seperti ini. Try, ini kan huruf y kan, diganti dengan i. Nah, tambahkan ed aja di sini. Study jadi studied, gitu kan? Try jadi tried, kemudian worry jadi worried, seperti itu. Nah, jadi yang y di sini diganti dengan i, ditambahkan ed di belakangnya. Nah, yang ini adalah yang informasi ser kemarin yang ini. Nah, jika akhir daripada huruf kata kerjanya itu diakhiri dengan huruf vokal dan konsonan, berarti konsonan akhirnya didobelkan atau ditambah 2 kali gitu. Baru ditambahkan dengan kata ed. Jadi seperti ini. Nah, jadi stop, ini vowel atau vokal ditambahkan konsonan, jadi stop it. Jadi ini double chat, jadi ini vokal konsonan, jadi t-nya didouble. Kemudian untuk kata drop, ya kan, jadi drop it. Kemudian pin jadi pinned, seperti itu ya. Nah, untuk irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan, nah irregular verb itu don't follow any rule, jadi tidak mengikuti aturan apapun, dia mutlak dia ya. Misalnya something in the participle, beberapa yang perubahan ya. Misalnya meet jadi met, make jadi made, get jadi got, gitu kan. Dalam past simple-nya ada be, bisa menggunakan was atau were. Ini perlakuan untuk to be-nya atau auxiliary verb-nya, kemudian to be-nya. Kemudian ada go diganti dengan when, do, kemudian did. Untuk kata kerja bentuk kedua di irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Nah, untuk bentuk negatifnya seperti ini ya. Untuk negatif simple past tense kita menggunakan auxiliary verb did ditambahkan dengan not sebelum kata kerja pertama. Jadi subject ditambahkan dengan did not atau didn't, disingkat ya. Kemudian pakai base form atau of the main verb, maksudnya ada kerja pertama ini. Jadi contohnya you didn't go to the Karimun Jawa. Jadi you subject, nah didn't-nya ada didn't, go kata kerja pertama. Kemudian Monita didn't see. Nah, Monita subject, didn't tidak, see. Nah, sini. Jadi untuk didn't itu artinya tidak ya, atau did not tidak. See. Kemudian did di sini adalah merupakan auxiliary verb-nya. Ya, dia tidak punya arti di sini. Jadi Monita didn't see any orchids there. Monita tidak melihat beberapa anggrek di sana. Nah, untuk interrogative form atau bentuk tanya, jadi untuk bentuk tanya, kalimat tanya dalam simple past tense kita menggunakan auxiliary verb-nya did sebelum subject. Jadi penempatan did ini auxiliary verb did
kemudian sebelum subjek baru diikuti dengan base form atau kata kerja pertama. Misalnya did, subjek did you go. Nah, seperti itu kan, did you go. Kemudian did you take. Nah, did di sini sudah punya arti. Jadi artinya apakah? Did you go to the Lestari National Park? Apakah kamu pergi ke Taman Nasional Lestari? Atau did you take the black orchid? Apakah kamu mengambil anggrek hitam di sini? Ya kan? Nah, untuk past time expression, nah jadi ada past time expressionnya kita menggunakan misalnya di sini ada yesterday. Contoh bentuk ungkapan daripada bentuk simple past ya, maksudnya kata keterangan waktu. Ini kata keterangan waktunya nih maksudnya. Yesterday, contoh I went to the national park yesterday. Saya pergi ke Taman Nasional kemarin. Bisa pakai last day, last week, last month, last year. Misalnya she traveled to Bangka last summer gitu kan. Saya bepergian ke Bangka musim panas yang lalu. Atau in year, in decade, atau in century. Maksudnya sebagai contoh, I was born in 2005, saya lahir di tahun 2005. Atau misalnya pakai a week ago, 2 days ago, a year ago. Misalnya she got married in a year ago. Seperti itu. Nah, ini untuk ungkapan keterangan waktunya. Nah, mungkin ada beberapa kata yang mungkin sebagai latihan kita di sini, ya, kita menyusun, order the words, susunlah kata-kata untuk membuat sebuah kalimat seperti itu. Ini masih diacak-acak, ada novel, year, my sister, read, last. Semua ini tidak ada didn't, tidak ada did, ya. Semua ini menggunakan kata kerja semua dan mungkin kata kerjanya kata kerja kedua semua dan ini adalah kalimat positif, ya. Jadi a novel, year, my sister, read, last. Jadi maksudnya begini, my sister, ya, membaca. Jadi my sister read a novel last year. Nah, seperti itu. Ada slept, she night last well. Kita susun jadi she slept well last night. Ada we with my friends in spoke the morning. Nah, kita ubah jadi we spoke with my friends in the morning. Ada last, a letter, wrote, I week. Jadi I wrote a letter last week. Dan yang terakhir ada rode my car he to the work yesterday. Berarti he sebagai subjek diikuti dengan kata kerja rode my car to the work yesterday. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini, dan sampai jumpa untuk materi-materi berikutnya, dan tentu pantengin channel Sir Arno untuk video-video berikutnya ya. Sampai jumpa.